Konflik antara Amerika Serikat dan Iran tak hanya berdampak di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi menyeret China ke posisi sulit. Meski dikenal sebagai kekuatan besar global, Beijing dinilai bisa tak berdaya jika AS benar-benar melancarkan serangan militer ke Iran. Padahal, China memiliki hubungan ekonomi dan energi yang kuat dengan Iran. Namun kenyataannya, dinamika kawasan membuat langkah Beijing tidak leluasa. Mengapa demikian? Simak selengkapnya dalam video berikut. Selama ini, Beijing sangat bergantung pada Iran dan Venezuela sebagai pemasok minyak utama di luar sistem Barat. Melansir The New York Times, China memperoleh hingga 1/5 impor minyaknya dari Iran dan sekitar 4-5% dari Venezuela, yang sebagian besar melalui jaringan pengiriman tersembunyi untuk menghindari sanksi AS. Minyak dari dua negara ini menjadi penting karena dijual dengan harga diskon saat ekonomi China tengah melambat. Sekitar setengah dari total impor minyak China juga melewati Selat Hormuz, jalur strategis di dekat Iran. Jika perang meluas dan mengganggu jalur ini, Beijing berisiko mengalami gangguan pasokan dan lonjakan harga energi global yang dapat membebani pemulihan ekonomi domestik. Guncangan pasokan dari Iran dan Venezuela memunculkan pertanyaan besar, bisakah China mengandalkan produksi minyak domestik? Jawabannya sangat terbatas. Melansir media Jerman, Deutsche Welle, meski Presiden China Xi Jinping sejak 2019 mendorong investasi besar oleh CNPC, Sinopec, dan CNOOC, produksi minyak dalam negeri masih jauh dari cukup. Analis menilai produksi minyak China pada dasarnya jalan di tempat meski investasi telah digelontorkan selama bertahun-tahun. Karena itu, strategi utama Beijing saat ini bukan meningkatkan produksi, melainkan memperkuat cadangan minyak strategis. China mempercepat pengisian Strategic Petroleum Reserves dengan tingkat perlindungan pasokan mencapai 110 hari di atas target OECD. Namun langkah ini dinilai hanya menjadi penyangga jangka pendek di tengah risiko geopolitik yang terus memanas. Di luar energi, Iran juga memberi China pijakan strategis di Timur Tengah untuk menahan pengaruh AS. Peran ini sempat terlihat pada 2023 saat Beijing membantu menengahi kesepakatan damai Iran dan Arab Saudi yang disebut sebagai kemenangan diplomatik besar. Namun situasi berubah ketika Presiden AS Donald Trump secara terbuka mempertimbangkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Dalam kondisi ini, batas kekuatan China mulai terlihat jelas. Meski kepentingannya besar, para pengamat menilai China hampir pasti tidak akan membela Iran secara militer. Beijing dinilai tidak memiliki kemampuan atau aliansi untuk mengarahkan pasukan melindungi Iran, terutama jika AS terlibat langsung. Sikap China pun terlihat sangat hati-hati. Presiden Xi Jinping hanya menyerukan agar pihak-pihak yang berkaitan mendinginkan situasi tanpa secara terbuka mengkritik Israel atau mendesak AS agar menahan diri. Fokus utama Beijing saat ini justru evakuasi lebih dari 1.000 warga negaranya dari Iran dan Israel. Para pengamat menilai China lebih memprioritaskan perlindungan warga dan aset ketimbang menjalankan inisiatif diplomatik berskala besar. Dalam jangka panjang, China bertaruh pada elektrifikasi dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Namun transisi ini tidak akan segera menghilangkan kerentanan China jika konflik besar pecah di Timur Tengah. Kondisi ini menegaskan satu hal, yaitu serangan AS ke Iran bukan hanya ujian bagi Timur Tengah, tetapi juga menunjukkan batas kekuatan China. China dinilai bisa menjadi pihak paling dirugikan, namun paling sedikit memiliki opsi untuk bertindak. Jika AS benar-benar menyerang Iran, China hampir pasti tidak akan memberikan bantuan militer. Hal ini diungkapkan dalam artikel opini Muhammad Islami, asisten profesor hubungan internasional di University of Minho yang dimuat Middle East Eye pada 18 Januari 2026. Menurut Islami, yang bisa dilakukan China adalah menyerukan penahanan diri, mengecam intervensi asing dan menegaskan prinsip kedaulatan negara. Namun China diprediksi tidak melangkah ke arah keterlibatan militer. Hubungan bisnis dengan Teheran akan tetap berjalan selama tidak menyeret China ke konfrontasi langsung dengan AS. Dalam pandangan lingkaran keamanan China, gejolak domestik di Iran saat ini tidak dilihat sebagai ancaman runtuhnya rezim. Beijing memandang kerusuhan, tekanan ekonomi dan ancaman militer sebagai satu rangkaian tekanan eksternal yang belum cukup untuk menumbangkan sistem kekuasaan Iran.
Penilaian ini membentuk sikap Cina terhadap potensi perang baru. Para analis Cina meyakini serangan lanjutan Israel atau AS terhadap Iran sangat mungkin terjadi, namun tidak akan mengubah keseimbangan militer secara drastis. Iran dinilai tetap lemah di udara, namun memiliki kapabilitas rudal dan drone, sementara Israel unggul dalam dominasi udara, namun rentan terhadap serangan massal. Meski menilai perang baru akan lebih keras dan sulit dikendalikan, Beijing tetap menolak opsi intervensi. Islami menilai dukungan Cina terhadap Iran murni bersifat politik dan diplomatik. Intervensi militer dinilai akan merusak strategi global Cina dan berisiko memicu konfrontasi langsung dengan Washington. Dalam konteks ini, Iran dipandang bukan sebagai mitra ideologis melainkan ujian prinsip. Cina khususnya sangat sensitif terhadap isu perubahan rezim yang dipicu intervensi asing. Sebab, hal itu dianggap menciptakan contoh berbahaya bagi tatanan internasional, termasuk bagi kepentingan Cina sendiri. Tekanan ekonomi dari AS juga dipandang Beijing sebagai bagian dari konfrontasi yang lebih luas dengan Cina. Namun, Islami menilai langkah tersebut tidak akan memutus hubungan Cina-Iran, melainkan memaksa penyesuaian rute dan mekanisme perdagangan. Kondisi ini menunjukkan eskalasi konflik AS-Iran tidak hanya berdampak pada keamanan Timur Tengah. Konflik AS-Iran menguji ruang gerak Cina sebagai kekuatan global dengan kepentingan energi dan geopolitik yang besar di kawasan tersebut. Beijing dihadapkan pada dilema antara menjaga kepentingan nasional dan menghindari konfrontasi terbuka. Ikuti terus perkembangan konflik AS-Iran hanya di YouTube Kompas.com.